sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Medan yang berasal dari SMP swasta Pakai. Apa kabar Ibu Molina? Iya, jadi di sini tujuannya itu kita melakukan wawancara praobservasi untuk supervisi akademik. Jadi pada tujuan ini yang ingin saya tanyakan adalah apa saja terkait pembelajaran nanti yang Miss Molina sajikan di kelas, mulai dari tujuan pembelajarannya, kemudian strategi pembelajaran dan media pembelajaran apa yang nanti Miss Molina pakai pada saat itu. Sehingga tujuan observasi ini supaya membuat Miss Molina nanti tidak bingung apa yang akan dilakukan. Karena kita sudah berdiskusi apa aja yang sudah membuat Miss Molina. Silakan memperkenalkan diri Miss Molina. Halo, nama saya Miss Molina. Saya mengajar pendidikan agama Buddha untuk semua tingkat ya, SMP dan SMA. Nah, kemarin terkait tentang observasi kuliah, ya, jadi masih mengenalkan tentang puja bakti saat umat Buddha itu melakukan sembahyang atau upacara bahasa. Jadi mulai dari sejarah puja, manfaat puja, terus praktek tertinggi dari puja itu sendiri adalah praktek dengan menjalani. Jadi sekali lagi tujuan pembelajaran di dalam agama Buddha masih bersifat literasi, tanya jawab, baru proyeknya itu anak-anak membuat kegiatan yang terkait dengan tema yang sudah disampaikan. Itu tadi dari tujuan pembelajarannya ya, mulai pembelajaran tadi itu diharapkan anak-anak mampu mengerti tentang makna puja itu. Jadi kadang-kadang mereka itu melakukan upacara sembahyang tapi kadang tidak mengerti makna persembahan puja yang ada di meja. Jadi diharapkan anak-anak bisa mengerti apa yang dia lakukan, bukan hanya sekedar sembahyang tapi habis itu selesai udah pulang. Makna dari sembahyang atau puja yang mereka lakukan itu kadang-kadang tidak dimengerti. Jadi diharapkan anak-anak mampu memahami setiap pembelajaran yang upacara puja yang mereka praktekkan. Itu tadi tujuan pembelajarannya sudah disampaikan. Kemudian tadi produknya ya tadi sudah ada linknya. Kemudian untuk media pembelajaran yang dipakai selama menyampaikan materi tersebut kira-kira apa ya? Media pembelajaran masih buku paket, anak-anak membaca literasi ya, biasanya ya ini ya media pembelajaran PowerPoint, PPT, itu tadi sudah saya tanyakan ya terkait strategi tujuan pembelajaran sama media pembelajaran nanti yang akan dipakai pada saat mengajar di kelas ya. Itu nanti saya akan mengikuti Miss Molina untuk berada di kelas dan melihat bagaimana Miss Molina belajar. Terima kasih Miss Molina. Kita jumpa di kelas. bagaimana sejarahnya puja
kita bahas. Kita lihat di sini pengertian puja. Ada yang tahu pengertian puja itu apa? Ada? Nggak tahu. Jadi kita yang tadi anjali itu juga menghormat. Ya, nama karagata itu merupakan sikap hormat. Nah, ini juga anjali. Anjali ini juga menghormat. Ya, jadi tadi kan ada menghormat kepada yang layak dihormati. Nah, di sini puja artinya menghormat. Ya, jadi kalau itu puja bakti di wihara, berarti saat itu kita menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, saat di wihara kita bernamaskara, bersujud, ya, ataupun beranjali, ataupun membacakan parita kepada Buddha. Baru kita mendengarkan ceramah Dhamma di wihara. Terus yang ketiga, kepada Sangha, ketika kita lihat ada para biku dan bikuni di wihara, berarti kita juga memberikan hormat kepada para biku dan bikuni. Ya, berikutnya pujaca pujaniana eta manggalam utama, artinya menghormat kepada yang dihormati itu merupakan berkah utama. Mereka yang patut dihormati adalah siapakah orang yang patut dihormati? Nah, tadi katanya menghormat kepada yang layak dihormati. Di sini yang layak atau yang patut dihormati itu adalah Buddha, orang suci yaitu para biku, orang tua, guru, dan orang-orang yang memiliki moral yang baik. Berikutnya kita lihat nah, di sini ada sikap menghormat. Jadi kadang-kadang sikap menghormat itu sudah sering kita lakukan, ya, tanpa kita sadari sikap hormat itu sering kita lakukan, terutama anjali. Anjali kepada siapa? Ketika kamu ke wihara, jumpa umat bersama umat Buddha, kita boleh anjali dan bilang namo budaya. Nah, saat namo budaya boleh menundukkan kepala, itu menunjukkan sikap hormat. Nah, jadi sikap hormat yang pertama itu adalah anjali. Apa itu? Merangkapkan kedua tangan, membentuk kuncup teratai di depan dada seperti ini, ya. Yang berikutnya adalah namaskara, menghormat kepada 5 titik dan 5 titik tungku menyentuh lantai. 5 titik itu berarti dari siku, nanti ada lutut, baru tangan, ya, berarti ada 5 titik yang menyentuh lantai. Ini sikap hormat saat kita bersujud ada maknanya. Ketika kamu menundukkan badan atau menundukkan kepala ke lantai, itu mengurangi keakuan atau keegoan yang ada pada diri kita. Berarti namaskara ini ketika kita bersujud bukan kepada hanya patung Buddha yang buatan tangan, ya. Ini umat Buddha itu bukan sebuah berhala. Sekali lagi, patung Buddha diletakkan di altar itu sebagai simbol penghormatan. Nah, ketika kita beranjali, kita bersujud, bernamaskara, namaskara sendiri adalah praktek mengurangi kesombongan yang ada pada diri kita. Kenapa? Udah tundukkan badannya atau kepala ke lantai, ya, bisa mengikiskan ego atau kesombongan, ya. Namaskara menghormat kepada 5 titik menyentuh lantai. Ada tangan, jari, lutut, siku, dan dahi. Ya, pradaksina adalah, pernah melihat pradaksina? Berkeliling mengitari objek yang dihormati. Jadi kalau di wihara biasanya ada yang jalan berkeliling. Itu namanya pradaksina. Ya, menghormat dengan cara berjalan mengelilingi objek yang dihormati secara searah jalurnya sebanyak 3 kali. Ya, baru utana. Utana itu ketika kita di wihara ataupun di cetia, ya, ataupun di arama, ketika ada para biku datang, biasanya umat berdiri menyambut. Ya, berdiri, menyambut, dan beranjali. Misalnya para biku jalan memasuki ruang bakti salah. Nah, umatnya bukan duduk aja, tapi berdiri. Itu namanya utana. Menghormat dengan cara berdiri dari posisi duduk. Kan awalnya duduk. Para umat dipersilakan berdiri karena para biku memasuki ruangan. Itu namanya utana. Menghormat dengan cara berdiri dari posisi duduk, menyambut kedatangan seorang biku. Atau biasanya para wanita yang datang menghadiri kegiatan selama dari sini ada yang mau ditanyakan dari 4 cara menghormat. Jadi umat Buddha memiliki 4 cara, ya. Apa tadi? Sikap hormat itu tadi apa yang pertama? Yang pertama tadi apa? Ya, jangan ngomong kalian diam aja, harus interaksi, ya, harus tanya, ya, harus respon, ya. Yang kedua adalah apa? Namaskara itu apa? Bersujud.
ya sederhananya bersujud. Ya kalau di wihara itu bersujud jangan merasa takut kotor, keningnya kena lantai. Ya, justru itu kita mempraktekkan keakuan yang ada di dalam diri kita karena udah bersujud. Ya, jadi sering-sering bersujud. Ya, sering-sering bersujud. Bersujud ini bukan hanya di wihara aja. Kamu kalau di rumah ada altar atau meja sembahyang, kamu boleh berandali bernama sekara. Ya, tapi kalau pradaksina ini biasanya kita lakukan di wihara. Atau biasanya kalau kalian ke Taman Alam Lumpini, kalian ada lihat orang yang jalan berdiri kan? Nah, ini namanya pradaksina. Berjalan mengelilingi objek penghormatan. Jadi, ya, itu pradaksina. Yang ketiga adalah utana. Utana ini kalau ada para biku datang memasuki wihara, biasanya kita menyambut dengan berdiri sambil berandali. Nah, 4 cara menghormati. Nah, di sini ada 4 cara kita menghormati yang berupa materi, perilaku, fisik, dan mental. Nah, kita bahas yang materi. Biasanya umat Buddha datang ke wihara biasanya ada membawa bunga, makanan, atau manisan dan lain sebagainya diletakkan di altar. Ada yang tahu fungsinya apa? Ada yang tahu fungsinya apa? Kita kalau ke wihara ada yang bawa bunga, ada yang bawa manisan dan lain sebagainya, kue atau buah-buahan. Apakah Buddhanya yang makan atau mau menerima itu namanya puja dalam bentuk materi, persembahan makanan berupa bunga dan lain sebagainya. Semua persembahan yang diletakkan di altar ada maknanya. Ada yang tahu makna air bunga itu apa? Melambangkan apa? Ada? Sudah belajar dari SD. Tahu ya? Jadi kalau kita umat Buddha meletakkan persembahan ini, biasanya kalau di altar sering nampak ini enggak? Kenapa umat Buddha sembahyang pakai dupa? Terus ada bunga juga di patung Buddha atau di patung para dewa dan buah-buahan. Ini semua ada maknanya kan? Persembahan yang diletakkan di altar itu satu lagi seperti yang tadi di awal sebagai simbol penghormatan, ya, dan memiliki makna. Seperti bunga ini melambangkan apa? Bunga yang segar lama-lama menjadi layu, berarti melambangkan ketidakkekalan. Sama halnya dalam hidup kita. Hari ini kita remaja, dewasa, tua, dan akhirnya tinggal dunia. Nah, itu ketidakkekalan. Ya, bunga melambangkan ketidakkekalan. Dupa, harumnya dupa, selain mengharumkan ruangan, juga mengundang makhluk-makhluk halus yang derajatnya lebih tinggi dari manusia. Siapa? Para dewa, bukan kemenyan ya. Jadi bukan mengundang setan atau makhluk-makhluk rendah, ya, tetapi mengundang makhluk-makhluk halus yang derajatnya lebih tinggi dari manusia. Tidak harus ada persembahan ini, tidak harus ada, ya, tidak wajib ada. Jadi kalau kita ada cuma gambar Buddha, terus ada air atau ada apa, atau tidak ada semuanya cuma gambar Buddha, jadi itu juga tidak apa-apa, ya. Nah, jadi makna dari persembahan ini semuanya ada. Buah juga melambangkan buah-buah karma kita. Dari bunga melambangkan ketidakkekalan. Patung Buddha diletakkan di altar sebagai simbol penghormatan. Yang kedua sebagai objek saat kita membacakan parita dan meditasi. Jadi kalau kamu di depan kamu itu patung Buddha, itu membantu kita berkonsentrasi saat kita meditasi dan baca parita. Ya, wajib ada, tidak harus ada. Ya, karena itu simbol penghormatan kepada dulu Buddha ini kan memang pernah lahir di dunia, lahir di India. Jadi jangan heran ya kalau misalnya ada yang tanya, ini sudah ada beragama Buddha atau udah lama beragama Buddha, itu tidak mengerti sejarah. Berarti agama Buddha lahir di India. Jadi agama Buddha ini tidak dimiliki oleh satu etnis. Kalau kita jalan-jalan ke Borobudur, ke Magelang, itu banyak orang-orang Jawa yang beragama Buddha. Ya, sama orang India itu juga ada yang Hindu, karena agama tertua pertama Hindu diikuti oleh agama Buddha. Jadi agama Buddha sendiri pun lahir di India. Orang-orang India yang beragama Buddha pastinya ada, ya, dan banyak juga. Hanya mungkin kita yang kurang wawasan saja. Ya, ini misalnya ada pembicaraan nggak? Ada sekolah minggu nggak? Enggak. Maksudnya ke wihara itu bukan yang hanya sembahyang terus pulang ya. Ikut puja bakti. Ikut puja bakti berarti baca parita, meditasi, dengarkan ceramah dhamma,
ada yang pada wihara A atau wihara B mereka melakukan kelas meditasi di hari Selasa, di wihara C hari Senin, di wihara B mungkin Kamis atau Rabu. Jadi tidak ada waktu khusus, tidak harus Minggu atau Jumat atau hari apapun, tergantung kebisaan ya atau kesepakatan umat yang pada hari itu bisa ya. Nih puja secara materi, ada puja secara perilaku. Puja secara perilaku itu berarti kita yang memberikan sikap hormat dalam bentuk praktek dharma perilaku. Ini yang paling penting. Jadi ada orang yang hanya bawa bunga, tapi secara praktek dalam kehidupan sehari-hari itu malahan nggak lakukan. Kata Sang Buddha, puja yang paling tinggi itu adalah menghormat dengan mempraktekkan dhamma. Ya, menghormat dengan mempraktekkan dhamma. Yang kedua kita lihat puja berarti puja yang dilakukan secara perilaku seperti sikap sopan santun, ramah tamah dan rendah hati. Ini secara perilaku. Ini yang paling penting. Bukan hanya datang ke wihara memberikan persembahan kepada Buddha, tapi yang paling penting adalah puja secara perilaku itu berarti keseharian kita, perilaku kita, attitude kita, sikap baik kita, sopan santun. Kalau ke wihara jangan salah kostum ya. Jangan pakai baju yang salah kostum. Ingat, pakaian harus sopan. Ya, jadi kalau kita mau datang beribadah, kita menghormati Buddha secara perilaku, berpakaianlah yang pantas dan layak. Jangan salah kostum. Ya, ramah tamah. Kalau di wihara juga harus bisa beramah tamah. Kenal tetap harus sapa dalam budaya. Saya dari rumah saya di sini. Saya hari ini ikut puja bakti, begitu ya, bicara sebisanya, jangan diam-diam saja. Ya, rendah hati sama. Kalian juga begitu ya, terhadap orang baru tetap harus siapa namanya gitu ya, harus interaksi, harus punya ramah tamah. Jangan diam-diam saja. Ramah tamah dan rendah hati artinya ini tidak sombong ya. Berikutnya secara fisik bersikap tadi ya, itu kalau secara fisik menunjukkan sikap anjali, bersujud namaskara dan pradaksina. Baru berupa secara mental adalah kita bermeditasi, berusaha mempraktekkan cinta kasih, kasih sayang serta memiliki pandangan benar. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Sebelum Buddha lebih bermakna sebagai persembahan kepada para dewa. Hari ini masih ada nggak yang memberikan persembahan kepada para dewa dengan memberikan hewan-hewan atau mengorbankan manusia untuk para dewa? Sejarah puja pada zaman itu diawali dengan munculnya ajaran Brahmanisme. Jadi sebelum agama Buddha lahir di India itu ada agama Hindu yang menganut ajaran Brahmanisme. Ajaran ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk dewa berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang diterima oleh manusia. Dengan alasan para Brahma menciptakan sarana puja untuk para dewa. Dan zaman sekarang ini juga banyak yang memberikan persembahan kepada para dewa. Misalnya kalau kita lihat ada yang meletakkan hewan-hewan hasil dari pembunuhan diletakkan di meja sembahyang. Ini tidak dibenarkan dalam agama Buddha. Persembahan yang diletakkan di meja sembahyang itu tidak dari hasil pembunuhan makhluk hidup, karena kita umat Buddha menjalankan sila pertama. Ada yang tahu sila pertama apa? Melatih diri menghindari. Ya, berarti tidak boleh meletakkan hewan di persembahan meja sembahyang. Ya, tetapi kalau ada yang aliran lain, para nenek kita atau leluhur kita masih memberikan persembahan kepada para dewa itu berupa daging, ikan dan lain sebagainya. Nah itu tidak dibenarkan karena sejalan dengan sila pertama. Harusnya kita tidak, kalau yang umat Buddha sejati ya. Tapi kalau ada nanti yang sembahyang kongfu dan lain sebagainya masih mempersembahkan itu, mungkin mereka udah meneruskan itu terus turun menurun. Tetapi yang benarnya adalah tidak dibenarkan memberikan puja dalam bentuk pengorbanan. Zaman sebelum Buddha juga begitu ya. Mereka mengorbankan hewan atau mengorbankan manusia untuk para dewa. Sebenarnya itu kan cara pikir manusia. Yang maha tinggi itu sebenarnya tidak memerlukan persembahan seperti itu. Kan itu cara pikir kita manusia biasa ya.
malapetaka bagi manusia. Jadi kenapa kadang-kadang orang zaman-zaman dahulu itu memberikan persembahan? Oh, supaya saya tidak kena malapetaka, maka saya memuja para dewa dengan memberikan ini dan itu. Sebenarnya bukan itu makna yang sesungguhnya. Ya, bisa dipahami sampai sini. Mas Guru bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Enggak lah, parinibbana itu apa? Ya, setelah Buddha parinibbana, kalau kita pencerahan itu sudah masuk ke araka. Dari presentasi yang disampaikan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Kenapa harus pelihara ini? Itu boleh dimodifikasi ya. Ini cuma dasarnya, nanti modifikasinya boleh pakai kartu yang keras. Nah, kata-kata ini sabda Sang Buddha ini boleh cari di Google ya. Udah 3 kelompok aja, 3 kelompok. Sabda Sang Buddha besar ya. Itu bisa dibuat dalam bentuk huruf yang sangat besar ya. Bisa dibuat dengan huruf yang sangat besar. Misalnya penulisan Buddha itu Buddha yang berkaitan tentang puja. Ada yang modifikasi tulisan, ada yang mewarnai, ada yang mencari. Jadi semua terlibat mengerjakan. Jangan hanya begitu saja. Ya, ayo. Dengan kertas warna atau dengan mewarnai, kan tetap digunting di poster kan? Kalau ada gambar, buat kalian juga cari kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua ya, Bu, ya, Miss. Nah, jadi salam guru penggerak. Jadi hari ini saya Nina Widiawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Medan, dari SMP Pelangi Budi Mandiri. Jadi di sini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani dengan Ibu PP saya, pengajar prager saya Ibu Doti, dan di sini juga ada Miss Molina, ya, guru yang sudah saya supervisi kemarin. Ya, jadi kemarin kita sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu prasupervisi dan supervisinya tadi ya, Miss ya. Nah, di sini pada kesempatan ini ya bisa berjumpa dengan Ibu pengajar praktik, kemudian juga pada kesempatan ini di sini kita akan membahas tentang percakapan itu pasca supervisi, kan Miss? Nah, di kegiatan yang sudah kita lakukan yaitu kegiatan prasupervisi dan supervisi juga, kemudian di kelas Miss. Nah, kemarin kan kita juga sudah melakukan pembicaraan sebelum supervisi sebelumnya ya Miss, yaitu di kegiatan prasupervisi. Nah, jadi di prasupervisi kemarin kita menjabarkan ya Miss ya, apa aja kegiatan yang Miss mau lakukan. Kemudian saya juga meminta waktunya Miss untuk masuk ke kelas Miss dan melihat bagaimana Miss Molina mengajar. Nah, jadi sekarang ini setelah 2 kegiatan yang kita lakukan ya bersama kemarin, nah di sini kita akan melakukan percakapan prasupervisi, yaitu tujuannya di sini sih ingin mengevaluasi, kemudian juga merefleksikan kegiatan dari supervisi yang sudah saya lakukan di kelas Miss Molina. Nah, kira-kira untuk hari ini Miss Molina kabarnya bagaimana? Ini kurang sehat karena batuk sudah. Iya. Ya, hujan panas sudah. Lagi musim ya kayaknya ya Miss ya, karena memang cuacanya nggak bersahabat ya Miss ya. Nah, jadi saya kan sudah melihat nih kegiatan Miss Molina ya, mulai dari prasupervisi, kemudian juga supervisi di kelas. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Miss Molina setelah
saya lakukan supervisi di kelas? Yang pertama, terima kasih Miss Nina. Sebelumnya saat supervisi ini memang bukan kali pertama saya mengikuti kelas saya disupervisi oleh kepala sekolah maupun kegiatan rutin yang dilakukan oleh anak teman di sekolah. Nah, supervisi pastinya membawa semangat baru atau semangat belajar atau semangat kita guru untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak maupun kita termotivasi untuk membuat media pembelajaran yang lebih baik. Jadi menambah motivasi dan kita juga menambah wawasan untuk membuat berbagai inovasi di dalam media pembelajaran kita. Melakukan PPT, menggambar, melakukan kegiatan anak-anak secara nyata, membuat poster, jadi anak-anak aktif bergerak, jadi terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Iya, jadi itu tadi hal-hal baik yang sudah dilaksanakan Miss ya pada saat supervisi tadi ya. Kemudian dari hal-hal baik yang sudah Miss laksanakan, nah, kira-kira apa hal-hal yang perlu Miss tingkatkan? Untuk peningkatan sebenarnya fasilitas dan media pembelajaran baik yang didukung oleh sekolah maupun peserta yang saya didik juga ikut termotivasi di dalam kegiatan pembelajaran. Maksudnya adalah baik sekolah maupun anak-anak yang siap belajar sehingga pembelajaran itu menjadi nyambung begitu. Kita guru yang semangat memberikan pembelajaran dan anak-anak siap menerima dengan penuh semangat. Itu tadi yang harus ditingkatkan ke depannya ya. Nah, kira-kira motivasi anak-anak. Jadi kalaupun kita ada yang semangat tapi anak-anak yang mendengarkan kita kurang semangat, nah itu juga saling berpengaruh. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah selain media pembelajaran yang sudah terlengkapi yang tersedia oleh sekolah, anak-anak juga harus punya semangat sehingga ada benang merah untuk menyatukan semua tujuan pembelajaran yang tercapai. Jadi benang merahnya dapat ya Miss ya dari tujuan pembelajaran, kemudian alurnya kegiatan pembelajarannya juga ya Miss ya. Nah kemudian kira-kira rencana Miss untuk kedepannya ya, bagaimana Miss memfasilitasi kebutuhan murid yang beragam? Memfasilitasi kebutuhan murid yang agak sulit juga ya karena kita guru itu punya waktu yang cukup singkat. Di sini agama cuma satu les, jadi dalam satu les itu saya kewalahan juga untuk mengobservasi, menilai ataupun melihat mana anak yang berpotensi atau mana anak yang kurang berpotensi, apa yang harus digali, apa yang mereka punya kelebihan untuk ditingkatkan. Nah, ini mungkin kendala juga bagi saya. Cuman secara singkat saja yang harus ditingkatkan itu adalah saya dan murid benar-benar mau menerima pelajaran itu ya, jadi punya semangat baik guru maupun Nah kemudian komitmen Miss untuk atau tanggung jawab Miss di kelas itu kepada murid tadi harus bagaimana? Komitmen yang saya jalankan saat ini yaitu tetap hadir, tetap welcome terhadap anak-anak ya. Terus yang berikutnya adalah konsisten tiap kali masuk itu menanyakan ya bagaimana hari ini dan mau mendengarkan apa kendala atau kesan mereka hari ini. Walaupun waktu cukup singkat karena saya harus menyampaikan materi, mana juga saya harus mengetahui kondisi siswa saya saat belajar di kelas. Kalau kondisi siswanya masih belum siap, saya masih asik juga menerangkan itu juga belum berjalan dengan baik. Jadi mungkin kendalanya mungkin ada di waktu, tapi kalau ditanya komitmen yang saya jalankan itu adalah berusaha memberikan pelajaran yang terbaik dan mengerti setiap kondisi siswa yang saya ajarkan. Mungkin banyak jawab ke siswa atau berbicara sekitar. Terima kasih Miss Molina untuk waktunya ya, sudah untuk kesempatannya kita saling belajar di sini ya Miss ya. Jadi memang dari pra supervisi kemudian supervisi juga saya sudah mengikuti dan sampai pada akhirnya kita melakukan percakapan
yaitu pasca supervisi ini ya. Jadi dari benang merahnya dapat dari awal ya Miss ya, kemudian kegiatannya juga tadi ya, dan menggunakan media pembelajaran tadi ya Miss. Terima kasih Miss Molina kesempatannya ya dan waktunya juga. Ada yang ingin disampaikan Ibu Doti? Terima kasih ya Miss, karena sudah bersedia juga dilakukan supervisi gitu ya, untuk pembelajaran untuk Bu Nina juga, karena untuk mengsupervisi dan melakukan coaching juga ya, dan terus semangat untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Terima kasih waktunya Miss Molina. Terima kasih Ibu Doti. Ya, sekianlah hari ini percakapan pasca supervisi kita. Untuk kedepannya lebih dan kurang kritiknya, semoga bisa mendapat masukan yang lebih baik. Terima kasih.